Bertemu kembali dengan saya Adwan Nurdiansyah. Hari ini kita akan membahas perkembangan situasi PK-nya Sakal Tatal dan juga perkembangan kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh 8 terpidana yang hari ini 7 masih mendekam di dalam penjara dan 1 sudah bebas, yaitu Sakal Tatal. Dan hari ini perkembangannya Sakal Tatal sedang mengajukan peninjauan kembali di PN Cirebon. Nah, bagaimana perkembangan kasus Pina hari ini? Rupanya semakin ke sini kasusnya semakin pelit, semakin bahasa dalam artian semakin ruwet karena saling tuding menuding, saling menyangkal, saling mengadu laporan, yang dimana saudara Aep melaporkan seorang politisi yaitu Deddy Mulyadi dan juga Dede yang pada hari itu di tahun 2016 bersama dengan Aep menyaksikan kejadian pelemparan batu, kejar-kejaran yang dilakukan yang diduga oleh 7 terpidana dan 1 yang sudah bebas yaitu Sakal Tatal. Dan hari ini Aep melaporkan Kang Deddy Mulyadi dan juga saudara Dede. Nah, begitu pula dengan sudah munculnya bapak daripada almarhum Eki, yaitu Bapak Ibtu Rudiana, yang berstatement ke beberapa media, terakhir statement bersama dengan pengacara kondang yaitu Hotman Paris didampingi oleh kakak daripada almarhumah Pina, yaitu Mbak Mardiana. Nah, sebenarnya situasinya bukannya semakin terang, tapi malah semakin rumit, malah semakin penat di dalam pikiran kita. Kok kasus ini tidak selesai-selesai? Setelah sekian lama kasus ini ditayangkan, kasus ini diviralkan, tidak menemukan titik terang yang sebenarnya, karena satu sama lain saling menguat pembenaran, satu sama lain saling beradu argumen, satu sama lain saling beradu barang bukti, yang dimana sebenarnya kalau kita bicara konstruksi hukum, kalau pada saat itu di tahun 2016 kasus ini menggunakan metode scientific crime investigation, mungkin kasus tidak serumit ini, kasus tidak sepanjang ini, kasus tidak seruat ini. Ini kan yang menjadi bahan pertanyaan kita semua, yang tadinya kita empati, yang tadinya kita simpati, tapi kok ada unsur bahwasannya seakan-akan kasus ini benar, terutama dari almarhumah Pina dan almarhumah Eki yang dibantu oleh kuasa hukumnya yaitu Hotman Paris. Nah, ini kan bukan kita menyalahkan, itu sah-sah saja karena beliau adalah korban, yang dimana adik dan anak daripada hari ini yang sedang muncul itu menjadi korbannya. Bila mana dugaannya memang benar telah terjadi pembunuhan dan pemeriksaan, seharusnya di tahun 2016 sudah dibuktikan secara scientific crime investigation kasus ini benar-benar terjadi dan benar adanya pembunuhan dan pemerkosaan. Cuman kok belakangan ini saya melihatnya seperti ada pembelaan yang dilakukan oleh keluarga korban, tapi itu hal yang wajar karena bagaimanapun beliau adalah keluarga dari korban yang telah meninggal dunia. Tetapi yang menjadi dasar pemikirannya seharusnya kita sama-sama bersinergi, sama-sama bekerja sama untuk mencari siapa sih pelaku sebenarnya, bila mana memang tudingan adanya pembunuhan dan pemerkosaan itu benar-benar terjadi. Bukan malah kita pada akhirnya memaksakan bahwasannya ke-7 terpidana yang masih mendekam dan 1 yang sudah bebas itu Sakal Tatal benar adalah pembunuhnya. Nah, secara konstruksi hukum pada saat itu kan dibilang bahwasannya ada unsur dendam, ya kan, dengan saudara Eki. Ya,
adanya pengancaman yang dilakukan pada saudara Eki yang dimana unsurnya itu dari geng motor. Tapi kan secara fakta hukum bahwasannya ini bukan dibunuh oleh geng motor, sebab yang ditangkap itu bukan geng motor, tetapi para kuli bangunan yang dimana backgroundnya itu orang susah bos, yang dimana backgroundnya dia orang tidak mampu. Nah ini kan menjadi aneh. Ditambah munculnya kasus ini kan karena kesaksian daripada saudara AF, yang dimana AF pada saat malam kejadian bersama Dede menyaksikan bahwasannya anak-anak yang hari ini ditangkap mendekam di dalam penjara itu yang melakukan tindakan pembunuhan dan pemerkosaan, dimulai dari kejar-kejaran, dari SMP 11, timpa-timpaan, ya kan, timpa-timpaan batu, sampai pada akhirnya ada proses pembunuhan dan pemerkosaan. Lalu jasad itu ditinggalkan di atas flyover. Nah sebenarnya kan secara konstruksi hukum dimulai dari situ. Urusan masalah kesurupan itu urusan metafisik yang sifatnya itu penunjang daripada kesaksian AF. Nah bisa nggak dibuktikan bahwasannya benar ketujuh terpidana itu dan satu yang sudah bebas itu benar dia pelakunya? Secara scientific investigation kan tidak dilakukan bahwasannya ketujuh ini benar nggak secara sidik jari, secara CCTV, secara barang bukti benar dia adalah pelakunya, kan tidak dilakukan. Ini kan atas dasar kesaksian daripada AF yang hari ini Ibtu Rudiana menjadi korbannya. Sebab Ibtu Rudiana itu menerima laporan dari AF, ya kan, lalu dia karena anaknya meninggal dunia, wajar pada saat itu melakukan langkah-langkah strategis, langkah-langkah taktis yang sifatnya pengamanan. Nah ini AF kemana nih? Yang jadi pertanyaan nih, AF kemana? Sampai saat ini AF tidak muncul, malah isunya sudah melaporkan Deddy Mulyadi dan saudara Dede yang dianggap menyebarkan berita bohong atau hoax. Deddy Mulyadi itu bos, dia itu melakukan investigasi, ya kan, dia itu sebagai tokoh Jawa Barat, tokoh Sunda, wajar hari ini dia melakukan investigasi. Karena apa? Ini ada dugaan salah tangkap atau ada dugaan peradilan sesat, yang dimana yang menjadi korbannya ya kan adalah orang-orang susah atau orang yang tidak mampu bos. Wajar pada saat ini Deddy Mulyadi melakukan investigasi atau peran sosial, dia mengontrol kasus ini sebenarnya bagaimana untuk membuat kasus ini menjadi terang. Sebenarnya kan itu. Begitupun Dede. Kalau memang hari ini Dede berstatement bahwasannya pada saat itu tidak terjadi kejadian kejar-kejaran ataupun lemparan batu, artinya Dede berani mengambil resiko untuk dipidana dalam rangka kesaksian bohong. Nah kalau Dede sendiri berani mengorbankan jiwa raganya bahkan dirinya untuk dipidana, artinya ini hal yang serius bos. Bukan arti Dede ini ujuk-ujuk dia menyampaikan lalu udah gue di penjara deh, nggak mungkin bos. Artinya dia ini ngomong hari ini berarti merelakan dirinya untuk dipenjara. Nah ini yang jadi masalah, AF kemana? Sampai saat ini AF merasa dirinya benar, merasa dirinya di malam itu melihat, tapi kok seakan-akan kayak tidak berani muncul ke permukaan. Kita tidak menyayangkan sikap AF hari ini, tapi sangat-sangat mencurigakan. Kalau memang AF itu benar, Dede itu salah, muncul dong bos, bantah kesaksian daripada Dede gitu loh, ketemu konstruksi hukumnya seperti apa gitu loh. Cuman kan hari ini kondisinya AF tidak muncul ke permukaan. Nah, dia melaporkan Deddy Mulyadi ke Polda Jawa Barat, sedangkan Deddy Mulyadi bersama dengan keluarga korban keluarga tersangka yang dianggap tersangka hari ini karena putusan pengadilan sudah melaporkan AF ini ke Mabes Polri. Nah ini kan seharusnya Mabes Polri mengambil langkah cepat, udah proses dulu laporan yang dilaporkan oleh keluarga tersangka dalam kasus AF dan Dede, baru tindak lanjut masalah pelaporan dari AF gitu. Kalau toh pada akhirnya AF ini berbohong,
tegakkan hukum seadil-adilnya agar kita tahu sebenarnya kalau memang keluarga korban menuntut adanya memang ini benar pembunuhan dan pemerkosaan, lalu pelakunya siapa? Itu kan sebenarnya harus segera ditindaklanjuti gitu. Jangan sampai pada akhirnya proses masalah hukum ini bukannya menjadi terang tapi semakin gelap. Bukan mengarah ke titik konstruksi hukum yang jelas, tapi saling melempar opini yang sifatnya itu pembelaan dan pembenaran, bukan mencari kebenaran sesuai dengan fakta real hukum di lapangan. Nah, kita sebenarnya tidak menganggap masalah ini bukan masalah yang sederhana. Ini tuh masalah yang rumit karena ada 8 orang yang sudah divonis seumur hidup dan 1 orang itu Sakal Tatal divonis 8 tahun dan hari ini sudah bebas. Bahkan jangan lupa ada 3 DPO lagi, bos. Nah, yang dianggap sebagai otak pelaku dari salah satu 3 DPO tersebut. Ini kan menjadi hal yang gimana ya? Satu masalah belum kelar, timbul masalah baru. Satu masalah belum kelar, timbul masalah baru lagi. Ini jadi ruwet masalah ini. Nah, seharusnya tuh ayo muncul semua bareng-bareng buktikan sebenarnya masalahnya seperti apa, awalnya seperti apa. Awalnya ini kan sebenarnya ya kan sudah dilakukan oleh salah satu polsek di Kabupaten Cirebon yang dimana oleh TKP dinyatakan bahwasannya ini laka lantas, kecelakaan tunggal. Tapi kok tiba-tiba dengan adanya kesaksian AF, TKP-nya berubah, ditarik ke Cirebon Kota, sehingga muncul isu adanya pembunuhan dan pemerkosaan. Ini lalu adanya penangkapan ke-8 terpidana tersebut yang secara konstruksi hukum tidak bisa dibuktikan bahwasannya dia adalah pelakunya secara scientific crime investigation gitu loh. Kalau secara kesaksian hari ini sudah mentah, bos. Kesaksian yang tadinya bulat ya, Liga Akbar, DD, AF yang memberatkan para terpidana hari ini itu satu-satu sudah menarik kesaksiannya dan menyatakan dirinya bahwasannya dia tidak melihat kejadian tersebut. Kalau secara kesaksian aja mentah, bos. Hari ini tuh yang berpegang teguh dengan kesaksiannya hanya AF gitu loh. Dan RT Pasren lah yang menyatakan bahwa anak-anak tidak ada di rumahnya di malam kejadian. Tetapi ingat, RT Pasren kesaksiannya pun dipatahkan oleh anak-anak yang pada saat itu menemani terpidana sedang berkumpul di rumahnya RT Pasren. Nah, kedepannya ini harus menjadi pelajaran dan evaluasi terutama buat Kepolisian Republik Indonesia bila mana memang ada kasus yang sifatnya itu sifatnya itu khusus atau adanya perhatian dari publik. Scientific crime investigation itu penting sebab Polri ini harus mengedepankan metode scientific crime investigation, membuktikan secara real bahwasannya benar telah terjadi pembunuhan, barang buktinya ini, DNA-nya ini, sidik jarinya ini, hasil otopsinya seperti ini, bukan hanya sebatas kesaksian. Kalau kesaksian itu gampang dibantah, gampang dipatahkan gitu. Ditambah nih kasus-kasus terbaru hari ini, bebasnya Ronald Tanur yang dianggap peradilan sesat lah, tidak adanya unsur keadilan bagi keluarga korban almarhumah Dini Sera yang sudah jelas tuh CCTV-nya ada ya kan, hasil otopsinya jelas, banyak luka memar segala macam ya kan, tapi divonis bebas. Nah ini backgroundnya pelakunya orang jelas, orang berada, bos. Nah ini yang menjadi korban di kejadian terbunuhnya Vina dan Eki ini, pelakunya orang susah, bos. Secara bukti nggak jelas, berantakan lah, ambiar. Tetapi langsung divonis, bos, seumur hidup. Nah ini kan menjadi perbandingan hukumnya sifatnya itu kita menganggapnya kok hukum di Indonesia kayak gini ya, kok hukum di Indonesia seruat ini ya.
Padahal anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk penegakan hukum di Indonesia, baik itu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, itu luar biasa besar. Sehingga effort negara ini kepada instansi penegakan hukum itu sangat besar, dikeluarkan anggarannya untuk menegakkan keadilan yang sebagaimana mestinya itu harus ditegakkan, tidak boleh timpang tindih, atau dalam artian hukum ini tegak secara pesanan, by order, tapi hukum itu harus ditegakkan sebagaimana fakta hukum di kejadian tersebut seharusnya realnya seperti apa. Nah, ini yang tidak terjadi di bangsa kita. Semoga kedepannya penegakan hukum di Indonesia di bawah Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa, dan Pengadilan Negeri itu harus benar-benar ditegakkan sebagaimana mestinya. Bagaimanapun kepolisian ini harus kita angkat topi lah, kita percaya. Jaksa juga harus kita angkat topi, kita percaya. Pengadilan pun harus kita angkat topi, percaya. Bukan salah instansinya, tapi oknum yang ada di dalamnya, sehingga merusak citra dan nama baik dari instansi tersebut, yang dimana sebenarnya instansi tersebut itu hanya sebatas label organisasi instansi, tetapi yang menggerakkan itu kan orang yang ada di dalamnya. Kita tidak boleh menyalahkan secara keseluruhan. Banyak kok polisi baik, banyak kok jaksa yang baik, banyak kok hakim-hakim yang baik, yang benar. Tetapi ini bicara oknum yang dimana ini sifatnya personal, pribadi. Tidak boleh kita justifikasi bahwasannya ketika satu orang ini salah lalu kita hantam seakan-akan semuanya itu bersalah. Tidak diperbolehkan. Saya juga menyangkal bahwasannya sebenarnya Ito Rudiana ini tidak bersalah lah. Yang bersalah itu AF, karena bagaimanapun AF yang memberikan kesaksian kepada Ito Rudiana, sehingga Ito Rudiana mengambil langkah-langkah yang sifatnya taktis, strategis dalam mengambil sikap ke depan gitu kan, atas kesaksian daripada saudara AF. Nah, ini yang jadi pertanyaannya, AF kemana gitu loh. Nah, yang saya khawatirkan ketika kasus ini dibiarkan terus menerus, lama-lama buram atau buyar dengan sendirinya tanpa adanya ending daripada keputusan yang real, benar, sesuai dengan fakta di lapangan, sebagaimana metode scientific investigation itu dijalankan dengan baik untuk memberikan rasa keadilan, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam prinsip-prinsip kita bernegara, bertuhanan yang Maha Esa, jujur. Jangan sampai pada akhirnya jujur merusak kita punya nilai. Bila mana kita tidak jujur, kebohongan itu tidak akan bertahan lama. Prinsipnya kebohongan itu akan hancur dengan sendirinya seiring berjalannya waktu, sebab kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Kebenaran akan mencari tempat di mana kebenaran itu berada. Kebenaran itu tidak bisa dianggap pembenaran, sebab kebenaran sifatnya mutlak. Dan ingat, tidak ada kebohongan yang sifatnya itu sempurna. Kebohongan akan terungkap dengan sendirinya, sebab kebohongan adalah kejahatan yang merugikan banyak orang. Sebab kebohongan tidak mencerminkan kita bangsa yang berasaskan Pancasila sebagai ideologi kita, berketuhanan yang Maha Esa. Saya harap kasus ini segera selesai, kasus ini segera ada titik temu, sehingga penegakan hukum di Indonesia dapat dirasakan kenyamanannya, dapat dirasakan keadilannya, dapat dirasakan bukan hanya sebatas untuk segelintir orang, tapi dapat dirasakan untuk seluruh rakyat Indonesia dalam rangka perlindungan
hukum kita berkehidupan, berbangsa, dan bernegara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.